Shalom. Saya nggak tahu, tapi Tuhan suruh saya bicara soal pelepasan hari ini. Tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin dengan cara yang berbeda. Dan puji Tuhan, saya yakinnya kalau kita bicara pelepasan, mungkin kita akan masuk di tiga seri. 3 seri, ini khotbah berseri, sekali lagi khotbah berseri, tapi kita berusaha dapat selesai dengan baik, dengan segera, dan saya rindu saudara mengerti tentang kuasa kegelapan. Saya rindu saudara benar-benar mengerti tentang kuasa kegelapan. Oleh sebab itu judul khotbahnya, bagaimana kegelapan bekerja. Ya, makasih. Bagaimana kegelapan bekerja. Di sebelah sini aja. Judul khotbahnya sekali lagi, bagaimana kegelapan bekerja. Bisa saya geser sedikit? Oke. Biasa kalau orang kurus susah jalan lewatnya. Oke. Iblis sudah dikalahkan. Amin. Sekali lagi saya bilang, iblis sudah dikalahkan. Amin. Kepalanya sudah dipegang. Betul? Kepalanya sudah dipegang, tapi buntutnya masih kibas-kibas. Ini permasalahannya. Ini permasalahan fatalnya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Roh yang di dalamku lebih besar dari yang di dunia ini. Betul, saya percaya. Tapi tetap begitu kita pegang iblis, kita pegang kepalanya, tetap saudara dan saya, Tuhan bilang berjaga dan waspada. Kalau saudara tetap gak berjaga, tetap gak waspada, dia akan lilit tangan saudara, dia akan pencet tangan saudara, sampai saudara lepasin dia dan gigit lagi. Seperti ular yang sudah tertangkap, tapi badannya dan buntutnya melilit. Kita harus terus waspada, Oleh sebab itu, gak salah kalau Tuhan bilang berjaga dan waspada. Walaupun iblis telah dikalahkan, tapi dia belum menyerah. Buntutnya terus melilit kita dan berusaha menggigit kembali. Dia berusaha gigit lagi. Oleh sebab itu kita orang percaya harus mengenal cara kerja kuasa gelap ini, supaya tidak kena tipu muslihatnya. Sekali lagi, Tuhan rindu saudara dan saya sebagai orang percaya benar-benar mengenal tipu dayanya, supaya saudara dan saya tidak kalah di dalam peperangan ini. Saudara bisa lihat di 2 Korintus 2 ayat 11. Thank you. 2 Korintus 2 ayat 11. 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Supaya kegelapan enggak memperoleh keuntungan di dalam saudara. Jangan sampai dia dapat keuntungan di dalam kita. Oleh sebab itu kita benar-benar harus waspada. Kalau kita kena gigit, dia dapat keuntungan. Permasalahannya di mana? Permasalahannya banyak orang percaya nggak waspada. Kita merasa sudah benar-benar intim sama Tuhan, tapi kita nggak waspada. Jujur, banyak kali kita nggak waspada. Oleh sebab itu bahaya. Nah, supaya iblis jangan memperoleh keuntungan, sebab kita tahu maksudnya. Maksudnya apa? Ada yang bisa jawab? Menyeret saudara, menyeret orang-orang yang bisa ditipu masuk di dalam kematian kekal. Dia nggak mau
Dia nggak mau dihukum sendirian. Keberhasilan dia ketika orang-orang percaya berbelok dari jalan Tuhan. Oleh sebab itu saudara harus benar-benar mengenal cara kerjanya. Sekarang saya tanya sama saudara, dapatkah kuasa gelap masuk ke dalam orang percaya? Siapa yang bilang tidak? Oke. Yakin tidak? Bisa. Celah. Bisa dong. Gimana dengan Yudas? Lukas 22 ayat 3. Nanti saudara lihat, gimana dengan Petrus? Gimana dengan Yohanes? Oke, Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis, terus. Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Iya, dia masuk. 21. Yudas percaya gak? Percaya. Yudas ngapain kalau dia ikut Yesus 3 tahun dia gak percaya? Iya. Terus? Lukas 22 ayat 21. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Terus? Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Iya, 23. Lukas 22 ayat 23. Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian? Iya. Sekarang lihat. Saul. Saul percaya gak? Saul percaya gak? Coba lihat 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ini lucu bahasanya, roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan bukan mengirim roh jahat, tapi Tuhan mengizinkan. Kenapa? Karena dia mundur. Kalau saudara keluar dari jalur Tuhan, kalau saudara keluar dari track Tuhan, siap-siap roh jahat yang masuk. Siap-siap roh jahat yang masuk. Berapa banyak dari orang percaya tidak mengenal tracknya Tuhan, tidak mengenal jalannya Tuhan. Kita sering berjalan sesuai dengan jalan kita sendiri. Oleh sebab itu firman Tuhan jelas bilang, banyak orang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Banyak orang merasa, gua benar, nggak sadar, dia menuju maut. Ini yang saya sebut dengan selalu nama mentalitas korban. Kita merasa selalu jadi korban. Akhirnya kita merasa diri kita benar. Tanpa sadar, begitu kita merasa diri kita benar, kita keluar dari jalur Tuhan dan kita masuk jalur setan. Memang nggak enak dengarnya. Lihat lagi, Petrus, Matius 16 ayat 22 dan 23. Ini Petrus loh. Petrus loh, udah ikut Yesus loh. Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Iya, terus 23. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, jadi saya bilang gini, si A, misalnya ada si A berdiri di sini, dia bilang jangan, sekali-kali jangan. Seharusnya saya negurnya gini, kamu harusnya memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Tapi Yesus negurnya gini, hei iblis. Dia tidak menegur Petrus, tapi dia menegur roh jahat di balik Petrus. Dia tidak menegur Petrus. Coba, benar gak? Benar gak kalimatnya begitu?
Walaupun di sini dia berkata kepada Petrus, tapi di sini dibilang, "Enyahlah iblis, karena engkau suatu batu sandungan bagiku." Apakah Petrus iblis? Petrus iblis bukan? Bukan, tapi Yesus menegur iblis atau setan di balik Petrus. Jadi, menurut saudara, bisa nggak orang percaya dirasuk kegelapan? Lihat lagi, Lukas 9 ayat 54 sampai 55. Lukas 9 ayat 44 54 sampai 55. 54 sampai 55. Lukas 9 ayat 54. Yohanes ini murid yang dikasih Yesus bukan? Betul? Sangat dikasih Yesus. Betul? Baca. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Terus 55. Lukas 9 ayat 55. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ya, terus gede banget. Terus Lukas 9 ayat 56. Lalu mereka pergi ke desa Oke. yang lain. Terus ayat 55. Tetapi ia berpaling dan menegur mereka. 54 terus ulang. Nah, di sini saudara lihat ya. Dua murid ini, Yohanes dan Yakobus, melihat hal itu dan berkata, "Tuhan, apakah kami harus menyuruh api turun dari langit dan membakar mereka?" Jadi mereka sebenarnya ada pahit hati. Ada pahit hati sama orang Samaria. Ketika dia pahit hati sama orang Samaria, dia bilang gini, "Tuhan, kita suruh api turun dari langit untuk bakar mereka ya." Tuhan berpaling dan menegur mereka. Sebenarnya saya ada baca di satu mungkin bahasa Inggris ya. Mungkin ada tambahan. Mungkin saya lupa. Di 55. Nah, di situ. Missing text. Saya bilang missing text. Betul gak? Betul gak? Coba lihat di bahasa Indonesia. Missing textnya mana? 55. Indonesia. Akan tetapi berpaling dan menegur mereka. Betul? Ya. Terus kembali ke bahasa Inggris. Ye know not what manner of spirit ye are you of. Artinya apa? Lu nggak tahu roh apa yang ada di dalam lu. Ngerti nggak? Jadi Yesus negur Yohanes dan Yakobus sambil ngomong gini, lu nggak ngerti lo ada roh apa yang di belakang lo sampai lu ngomong begitu. Paham gak sih? Paham. Jadi orang percaya bisa gak dilepas? Harus dilepasin gak? Tetap iya. Butuh pelepasan sebenarnya. Lihat ya. Dapatkah kuasa gelap masuk dalam diri orang percaya? Saya bilang, iya. Sangat iya. Bagaimana cara kerja roh jahat? Sekarang saya udah berapa kali saya jelasin sama saudara, Alkitab kita tulis gini, iblis, setan, dan roh jahat ini disamakan, selalu disamakan. Akhirnya kita tersamar. Iblis itu diabolis atau diabolos. Setan itu satanos
atau Satan. Roh jahat itu diamonia. Saya bilang sekali lagi, iblis dan setan ini menunjuk pada satu oknum namanya Lucifer atau Luciel. Lucifer, ya, Hilal bin Sahal, menunjuk pada oknum ini. Tapi roh jahat ini adalah antek-antek Lucifer yang disesatkan. Pada saat saudara dilepaskan, yang dilepaskan itu roh jahat atau diamonia. Bukan ini. Bukan di iblis atau setan. Tapi iblis atau setan itu tidak bisa dilepas itu. Hanya bisa dikalahkan lewat firman Tuhan. Oleh sebab itu, berapa banyak orang Kristen nggak kenal firman, akhirnya dipakai jadi antek-antek kegelapan. Kenapa? Karena nggak tahu firman. Hosea bilang apa? Umatku binasa karena bahasa Inggrisnya lack of knowledge, kurang pengetahuan. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. 1+1 2 aja nggak tahu, mau jadi lurah. Orang bilang ngimpi loh, nggak bisa. Kita harus punya pengetahuan. Kita harus mengenal firman Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Yesus diperhadapkan dengan setan, itu bahasanya benar-benar setan. Kalau Yesus menumpangkan tangan ke orang lagi ayan, orang sakit, itu bahasanya bukan setan, tapi di Alkitab kita dibilang setan. Betul nggak? Di Alkitab kita dibilang setan, itu bukan setan, itu bahasanya diamonia atau roh jahat. Yesus mengusir roh-roh jahat, diamonia. Begitu diusir, yang ayan sembuh, yang buta melihat, yang sakit sembuh. Itu roh jahat. Nah, gimana caranya mengalahkan ini? Gimana caranya mengalahkan itu? Satu-satu caranya cuman firman. Makanya di Matius 4, waktu Yesus dicobai, itu benar bahasanya iblis. Diabolis. Yang mencobai Yesus itu iblis. Sekali lagi saya tanya, iblis takut gak sama Tuhan? Takut. Iblis kalau takut, dia nggak bisa datang ke tahta Allah. Surga tingkat 1. Betul. Waktu Yosua, dia bisa menghadap Tuhan, dan dia bilang, itu hakimin Yosua pakaiannya kotor. Ya. Waktu Ayub, dia bisa bilang, ngapain gue jalan-jalan keliling-keliling, cari siapa? Cari orang yang gak kenal firman. Cari orang yang gak kenal firman. Kalau orang gak kenal firman, gampang banget disesatin. Belok sana, belok kiri, belok kanan, belok. Orang gak kenal firman, gampang banget disesatin. Saya gak tahu, waktu itu saya mau seminar di Cipanas. Saya nggak tahu vilanya. Saya pakai Waze. Saya pakai Waze. Waze tuntun kita. Saya sama istri sama semua teman-teman termasuk Ayu ada. Terus tuntun jalan, masuk makin lama makin kecil. Belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Begitu dibilang tempat yang ada 7 sebelah kiri itu kandang kambing. Kenapa? Karena saya nggak tahu jalan. Saya gampang disesatin, tapi kalau saya tahu jalan, saya nggak mungkin pakai Waze. Kenapa? Karena saya udah tahu jalannya.
Nah, saudara tahu nggak jalan ke surga? Saudara tahu nggak? Tahu, kita tahu jalan ke surga. Tapi mau nggak saudara jalan ke surga? Itu permasalahannya. Waduh, Pak, susah Pak jalan ke surga. Iya memang. Nggak gampang jalan ke surga. Tuhan bilang, jalannya sempit loh. Jalannya berbatu-batu loh. Jalannya nggak mudah loh. Kalau orang bilang, wah, jadi orang Kristen diberkati, semua serba gampang, semua ini. Saya bilang, hati-hati itu. Hati-hati yang begitu. Kenapa? Bukan itu maknanya kekristenan. Gimana caranya kita masuk ke dalam Tuhan, percaya Tuhan, pikul salib. Wah Pak, Bapak nggak ngomong gini. Kalau gitu saya nggak jadi Kristen. Tapi begitu saudara pikul, saudara menang. Wih, di sana udah disiapin mahkota. Tuhan bilang, nah lu pakai lu memerintah bersama gue. Bangga nggak kita? Tuhan jadi presiden, kita jadi menteri-menterinya, hebat kan? Kita mau jadi menteri, kita mau jadi menteri-menterinya Tuhan, mau jadi menjabat di kabinetnya Tuhan. Maaf, gimana Tuhan mau bikin saudara menjabat di kabinet Tuhan? Satu, saudara nggak pernah bersekutu sama Tuhan. Bukan berarti saudara nggak percaya, tapi saudara malas bersekutu sama Tuhan. Kedua, saudara nggak tahu isi hati Tuhan. Ini bahaya. Banyak orang Kristen hanya sekedar percaya, tapi tidak mengenal Tuhan. Ini bahaya luar biasa. Manusia, nah, gimana cara ngalahin ini dua? Gimana caranya? Firman. Manusia itu terdiri atas roh, jiwa, tubuh. Oke? Siapa di sini yang komplit begini? Nggak ada yang tunjuk tangan kan? Nggak komplit tuh semua. Semua pasti komplit kan? Saudara ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Saya ulang, saya nanya lagi, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Yang udah tahu pasti udah tahu. Yang diselamatin yang mana? Ini yang diselamatin. Banyak orang bilang jiwa diselamatin, jiwa lu diselamatin. Kalau jiwa diselamatin, jiwa lu udah bener. Ternyata jiwa kita masih brengsek sampai hari ini. Betul nggak? Kenapa? Karena di jiwa itu ada emosi. Ada emosi. Di jiwa ada pikiran. Di jiwa ada keinginan atau kemauan, hasrat. Di emosi ini ada derita, ada kangen. Kangen nih gue sama dia nih. Nah itu di emosi kita. Tuh Pak Philip keselak tuh. Di emosi itu ada derita. Kalau saudara bersuka cita, itu di mana mainnya? Emosi. Itu mainnya di emosi. Saudara misalnya lagi duduk-duduk gini, tiba-tiba Ignatius datang bawa martabak. Itu sukacita. Sukacita. Terima kasih. Gue memang lagi kepengen martabak, dikasih martabak. Itu sukacita, itu mainnya di emosi, itu mainnya di jiwa. Nah pertanyaan saya sekarang, jiwa saudara udah benar belum? Belum kan? Kenapa banyak orang bilang jiwa yang diselamatin? Yang diselamatin roh dulu, supaya apa? Roh ini berkontak dengan Allah. Roh, hanya roh yang bisa berkontak dengan Allah. Roh berkontak dengan Allah. Ketika roh berkontak dengan Allah, jiwanya supaya dipulihkan.
Jiwanya dipulihkan. Nah, jiwa ini butuh pemulihan. Ini yang namanya kita butuh yang namanya juru selamat. Kenapa? Karena jiwa kita belum selamat. Kita butuh yang namanya juru selamat. Jiwa kita perlu diburnikan, perlu dibereskan. Di jiwa ini ada emosi, ada derita, sukacita, kangen, ada rasa benci. Di sini bisa ada. Di sini bisa ada rasa marah. Marah. Kalau saudara marah terus kerjaannya, saya bilang apa? Sakit jiwa. Ya, jadi ingat ya, nancep deh. Kalau marah terus kerjaannya, Pak Ferdi bilang sakit jiwa. Oke, sampai sini paham? Paham? Di pikiran itu ada pengetahuan. Pengetahuan, saya susah nulis ya. Ada apa lagi? Ada ide. Abis ini kita ke Dufan yuk. Itu ide. Ya, ada ide, ada pengetahuan. Ada pemahaman. Saudara dengar firman, oh ngerti, oh gitu. Itu jiwa. Pikiran kotor, pikiran jorok, itu di jiwa. Ngerti gak? Saya pengen begini, saya pengen itu. Saya melihat perempuan, saya mengingini ya. Itu jiwa, jiwanya sakit. Paham gak? Paham. Ya. Terus ada pertimbangan pemahaman. Terus di sini ada hasrat. Ini kemauan. Saya mau begini. Itu kemauan. Hasrat kita itu di jiwa. Nah, ini yang harus ditundukkan pada kehendak Allah. Hasrat ini harus ditundukkan pada kehendak Allah. Paham nggak? Kalau hasrat ini nggak ditundukkan pada kehendak Allah, hasrat ini jadi liar. Gue pengen ini, gue mau ini. Makanya dibilangkan terjerat dalam hawa nafsu yang mematikan. Firman Tuhan ini bilang gitu. Dijerat pada hawa nafsu yang mematikan. Saudara pingin kaya, pingin banyak duit, pingin kaya. Saya bilang, orang pingin kaya itu sakit jiwa. Kaya boleh nggak? Boleh, tapi lu harus jadi berkat bagi orang lain. Banyak orang pingin kaya untuk diri sendiri, itu sakit jiwa. Waduh Pak, saya sakit jiwa Pak, Justru kita butuh yang namanya juru selamat. Jiwa kita belum beres. Masih banyak hasrat-hasrat lain di dalam kita yang masih liar. Maaf, saya bilang masih liar. Dan ini di sini kita butuh yang namanya juru selamat. Paham nggak? Paham? Gimana sih cara ngobatin jiwa kita? Gimana sih jiwa kita nggak beres nih? Jiwa kita nggak bener nih. Gimana sih ngobatin jiwa kita? Gimana? Obat jiwa apa? Obat jiwa apa? Obat tidur. Obat jiwa apa? Obat jiwa itu namanya firman Allah. Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Iya, lihat ya. Taurat Tuhan itu sempurna. Jiwa kita disegarkan. Saudara lagi takut, lagi khawatir. Lagi takut, lagi khawatir.
Aduh, saya dikejar-kejar hutang, saya dikejar-kejar ini. Saudara nonton film setan, tambah sakit jiwa kita. Betul nggak? Saya lagi takut, lagi khawatir, mesti bikin apa? Baca firman. Wah Pak, saya baca firman. Nah, banyak orang jadi Kristen itu Kristen ciluk bak, itu yang saya bilang. Ciluk bak gini, ciluk bak. Kristen ciluk bak gitu. Begitu dibuka lagi, waduh, saya lagi disakitin orang nih. Jadi Kristen ciluk bak, begitu dibuka Yohanes 8 ayat 44, iblislah bapakmu. Nggak ngobatin jiwa kita. Makanya kita harus begini. Saya dorong saudara supaya saudara mempunyai hubungan atau persekutuan dengan Allah. Kalau saudara punya persekutuan dan hubungan dengan Allah, saudara akan tahu membedakan yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah. Itu mudah. Yang menyenangkan hati Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu yang kita cari sebenarnya. Kayak contoh, sorry ya, kalau saya ngomong soal pelepasan, saya akan masuk di banyak contoh. Saya pernah kasih seminar, ada anak-anak muda nanya begini, Pastor, boleh nggak saya nonton film Harry Potter? Boleh nggak saya nonton film Transformer aja deh, Transformer? Boleh nggak saya nonton film Transformer? Transformer itu alien, cara kerjanya persis seperti cara kerja iblis. Alien itu nggak bisa ditonton sama kita. Dan itu murni karya kegelapan. Ya, Man in Black Man in Black itu alien. Lihat deh cara kerjanya, dia masuk ke dalam orang, dia ngerusak hidup orang, dia keluar, orang ini udah mati. Sama gak? Sama gak? Sama sebenarnya. Ada orang nanya gini, Pastor boleh gak saya nonton film Transformer? Saya bilang gini, segala sesuatu baik tapi tidak semuanya berguna. Oke? Tidak semuanya berguna. Terus dia bilang, lah kan ini kan cuma untuk hiburan aja. Saya bilang gini, you harus kenal isi hatinya Tuhan. Kalau saya kenal isi hati Pak Yogo, saya nggak akan bikin yang menyakiti hati Pak Yogo. Betul nggak? Apa yang Tuhan nggak suka, kita suka, berarti kita belum sejalan. Apa yang Tuhan nggak mau, kita belum sejalan. Tuhan mau, apa yang kita mau, Tuhan mau, itu baru sejalan. Dan itu yang bisa jadi mempelai. Paham gak sih? Kenapa sih bisa ngangkat Karen jadi mempelai? Kenapa dia bisa jadiin Karen mempelai saya? Kenapa? Karena saya sejalan. Begitu saya sejalan, saya bilang, gue gak ragu lagi, dialah pasangan saya, dialah yang dipilih Tuhan buat saya. Amin. Nah ini yang namanya mengenal pikiran dan perasaan, Phroneo-nya Allah. Pikiran dan perasaannya Allah. Kalau saudara tahu pikiran dan perasaan Allah, saudara gak akan menyakiti hati Allah dengan cara apapun. Banyak orang berkata, saya mengasihi Tuhan, tapi gaya hidupnya menyakiti hati Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, sombongnya luar biasa. Saya mengasihi Tuhan, harga dirinya itu kental banget. Saya bilang, orang begini, jangan ngomong mengasihi Tuhan. Pada dasarnya, dia mengasihi dirinya sendiri. Paham dah? Paham? Obatnya itu firman Tuhan.
Firman Tuhan itu memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Saudara mau tahu isi hati Allah? Mau tahu isi hati Allah? Gampang, tertuang di situ semua. Tertuang di firman Tuhan semua. Cukup saudara tekun aja belajarin. Tekun aja saudara. Yohanes 15 ayat 2 dan 3. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan Kalau ranting, saudara ada ranting, Tuhan itu pokok anggur, amin. Terus yang tidak berbuah itu harus dipotong. Terus dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. gimana caranya ranting ini supaya berbuah? Dia harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Bersihkan dengan apa? Ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang bisa membersihkan? Firman. Di luar firman nggak bisa dibersihin. Firman Tuhan itu mampu membersihkan saudara. Permasalahannya di mana? Permasalahannya di mana? Banyak orang curiga sama firman. Begitu kita ngomong keras sedikit, dibilang menghakimi. Sorry, maaf ya. W.A. Criswell pernah bilang gini. Dia bilang gini, ketika kamu menyampaikan firman, kamu akan berhadapan dengan dua tipe manusia. Dua tipe manusia. Satu, yang bijak akan merenung, yang bodoh akan tersinggung. Yang bijak itu akan merenung, aduh benar gue salah, gue mesti berubah. Yang bodoh tersinggung. Apa tuh begitu? Apa itu begitu? Itu bodoh. Terus dia bilang gini lagi, yang bijak itu bangun, terbangun, sadar. Yang bodoh tetap tidur. Jadi ketika firman disampaikan, kita berhadapan dengan dua tipe manusia. Kalau orang sudah nyinyir, kesananya tetap nyinyir, gitu aja. Sampai dia membereskan dirinya sendiri, baru dia bisa dipulihkan. Kira-kira bisa ngerti gak sih apa yang dimaksud ini? Firman Tuhan itu yang bisa menyembuhkan. Kalau firman Tuhan saja sudah di-reject, apa yang bisa menyembuhkan dia? Kalau firman Tuhan sudah di-reject, apa yang bisa menyembuhkan dia? Ada orang sakit, obatnya cuma vaksin ini. Dia nggak mau divaksin, misalnya, dia nggak mau divaksin itu. Kenapa? Dia sudah mereject vaksin ini. Apa yang bisa menyembuhkan dia? Oke, sekali lagi saya bilang ya. Yang bijak akan merenung, yang bodoh akan tersinggung. Yang bijak akan bangun, yang bodoh tetap tidur. Saya rindu saudara jadi manusia bijaksana. Amin. Yang bangun dari tidur saudara dan bilang, Tuhan, saya butuh dipulihkan. Roh jahat pakai jiwa kita, saya bilang roh jahat pakai jiwa kita untuk merusak tubuh kita. Saya ulang sekali lagi, roh jahat sering pakai jiwa kita untuk merusak tubuh kita sampai kita kehilangan kontak sama Allah. Kehilangan kontak sama Allah. Ya, misalnya Sony punya kontak saya, WA. Dia ganti handphone, dia kehilangan kontak saya. Kenapa? Karena dia ganti HP. Kita
punya casing, punya baju dari Tuhan. Baju yang putih. Ketika kita ganti kemurnian kita dengan kecemaran, kita akan kehilangan kontak Allah. Paling gampang kasih contoh soal HP, karena semua pada pegang HP kan. Kita akan kehilangan kontak Allah ketika jiwa saudara tidak beres. Ketika jiwamu tidak beres, sekali lagi, ketika jiwamu tidak beres, tubuhmu akan melaksanakan jiwa yang nggak beres. Paham nggak? Ketika jiwamu tidak beres, tubuhmu akan melaksanakan apa yang tidak beres. Gampang nggak sih sebenarnya? Simple kan sebenarnya? Jadi kalau ada roh jahat di dalam diri seseorang, roh jahat itu bagaikan menjadikan orang itu seperti robot. Seperti robot, maaf Pak Heri, robot. Menjadikan orang itu seperti robot yang dikendalikan sama dia, pakai remote controlnya. Jadi, you nggak bisa bikin apa-apa selain kehendak dia, gitu aja. Tapi sayang, pelayanan pelepasan sungguh telah hilang dari gereja. Banyak sekali hilang dari gereja, banyak sekali orang nggak percaya dengan yang namanya pelepasan. Dia bilang gini, pelepasan pada orang percaya itu isap jempol katanya. Daya hayal itu. Saya bilang enggak. Saya melayani sampai hari ini. Dan roh jahat dalam diri orang percaya itu bukan isapan jempol, itu real, itu fakta. Oke, sampai sini ngerti? Ngerti? Orang dipakai jiwanya dirasuk. Misalnya gini, dia pakai jiwa saudara diintimidasi sama dia, terus dibikin takut, takut jiwa. Akhirnya saudara nggak berani, tubuh saudara nggak berani melakukan itu. Kenapa? Karena saudara sudah takut. Misal saya belum masuk ke sini ya. Kalau bicara soal pelepasan nanti saya akan masuk di traumatik, masuk di luka batin. Saya nggak bakal bahas detail. Kalau bahas detail kita bisa 10 seri saya rasa. Sampai Tuhan datang. Karena kalau bahas detail itu panjang banget, luas banget. Saudara, buku saya yang menghancurkan kerajaan iblis dalam diri Anda itu tidak menjabarkan semua. Banyak hal yang tidak ditulis di situ, banyak hal yang tidak bisa saya jabarkan di situ. Kenapa? Karena begitu masuk pelayanan itu luas banget. Intinya, orang yang melayani pelepasan harus punya kepekaan berbeda. Semua orang bisa nengking. Sekali lagi, semua orang bisa nengking. Bisa nengking roh jahat. Tapi nggak semua orang punya senjata khusus. Paham nggak? Kira-kira begitu. Misalnya, pistol boleh dijual belikan misalnya. Tapi nggak semua orang bisa pakai seenaknya. Kita bukan hidup di zaman Django yang mana tar. Dipepet tembak, nggak bisa gitu. Kita ada yang namanya HAM, nggak bisa. Jadi ada orang-orang yang memang punya karunia khusus di bidang pelepasan, dan itu memang tidak dipungkirin, dan itu memang dibutuhkan dalam pelayanan. Tujuannya apa? Membangun jemaat yang mengalami terobosan. Oke. Kalau saudara ngobrol sama saya, selalu saya ngomong gini, maju terus. Kenapa? Kalau lu berhenti nggak nerobos lu.
Saya selalu ngomong kan sama saudara kan, sampai bosen, ada yang bilang, saya belum ngomong, udah ngomong dulu, maju terus. Karena saya tahu selalu ngomongnya gitu. Kenapa? Karena dengan maju terus, saudara akan mengalami terobosan. Saudara berhenti, saudara akan tinggal di dalam badai. Saudara maju, saudara lepas dari badai. Amin. Roh jahat pakai jiwa kita untuk merusak tubuh kita sampai kita kehilangan kontak dengan Allah, seperti kehilangan nomor HP. Matius 17 ayat 14 sampai 18. Saya boleh balik? Boleh balik? Ya. Matius 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Terus 15. Matius 17 ayat 15, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Terus Matius 17 ayat 16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Terus Matius 17 ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. iya, terus Matius 17 ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. setan. Ini bahasanya bukan setan, tapi roh jahat. Terus Dan anak itu pun sembuh seketika itu iya. juga. Saudara lihat ya. Jiwanya bermasalah, dipakai tubuhnya. Tubuhnya sakit. Tubuhnya disuruh lempar ke api, disuruh lempar ke, jadi kayak remote. Diremot sama roh jahat. Diremot sama roh jahat untuk merusak tubuhnya sendiri. Inilah perlunya pelayanan pelepasan. Kalau saudara lihat pelayanan Yesus di dunia, 33% pelepasan. Sebenarnya pelepasan ini perlu, tapi banyak orang mengabaikan pelepasan. Kenapa? Karena merasa nggak penting. Pelepasan perlu, ya. Saudara harus kembali ke jalan Tuhan yang namanya, habis. Saudara harus kembali ke jalan Tuhan yang namanya bertobat. Bertobat untuk mendapat tapi sebelum saudara bertobat, saudara harus sadar dulu saudara salah. Banyak orang gak sadar kalau dia salah. Banyak orang merasa orang lain yang salah. Banyak orang seperti itu. Kenapa? Karena dia gak sadar salah. Kalau orang gak sadar salah, berarti dia hilang kesadaran. Betul gak? Orang gak sadar, berarti dia hilang kesadaran. Kalau orang hilang kesadaran, dia gak dapat pengampunan. Dia gak akan dapat pengampunan. Kenapa? Pada dasarnya dia hilang kesadaran. Pengampunan, saya bilang ada berapa ya? Di Alkitab, saya nggak mau bahas ini secara detail ya. Saya nggak mau bahas ini secara detail. Pengampunan, ada yang namanya pengampunan kekal. Ini ketika saudara pertama kali terima Yesus, bertobat, saudara diberesin. Ini pengampunan kekal. Saudara diampuni ketika saudara bertobat di sini. Kedua, pengampunan persekutuan. Ketika saudara kehilangan kontak sama Allah, kehilangan kontak sama Allah, saudara datang lagi, saudara bertobat minta ampun, itu pengampunan persekutuan. Contohnya apa? Anak yang hilang. Anak yang hilang itu pengampunan persekutuan. Dia nggak punya persekutuan dengan bapaknya. Dia sadar bapaknya datang nggak ke anak itu?
Bapaknya datang nggak? Bapaknya enggak, bapaknya cuma nunggu. Anaknya datang. Anaknya harus sadar. Kalau anaknya nggak sadar, anaknya hilang kesadaran. Dia harus sadar dulu dia salah. Dia harus sadar dia salah, baru bapaknya nunggu. Bapaknya ngelihat dari jauh, bapaknya datang, bapaknya angkat roknya, angkat rok. Sarung. Bahasanya apa ya? Bahasanya daster. Jubah. Iya, jubah. Gitu aja kok repot. Jubahnya, dia angkat jubahnya. Dia angkat, dia lari-lari. Kenapa? Dia ngelihat anaknya yang hilang itu datang. Itu pengampunan persekutuan. Nah, kita saudara udah mengalami ini belum? Udah belum? Udah, saudara sudah terima Yesus. Saudara sudah dapat pengampunan kekal. Saudara sudah dapat ini belum? Ini 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Pengampunan persekutuan. Ketika saudara jatuh dosa, sekali lagi, ketika udah ada 2. Dari mana? Oh, terima kasih. Ketika seseorang jatuh dosa, sebenarnya persekutuannya hilang sama Allah. Paham? Udah 1:30 loh. Baru 2 baris. Lihat ya, persekutuannya hilang. Ketika seseorang jatuh dosa, persekutuannya dengan Bapaknya hilang. Persekutuannya dengan Allah hilang. Dan ini harus dipulihkan. Harus dipulihkan. Tiga ya. Kalau 12 saya bisa jual lagi. 1 lusin. Pengampunan persekutuan, pengampunan kekal. Kita sudah dapat pengampunan kekal. Saudara harus masuk dalam pengampunan persekutuan. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Persekutuan seorang dengan yang lain. Terus. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Iya, 8. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Iya, kita sebenarnya hilang persekutuan. Kita butuh yang namanya persekutuan. Terus? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, dipulihkan persekutuannya dengan Allah. Ini yang namanya pengampunan persekutuan. Nanti ada lagi di situ pengampunan kuasa. Pak, dapat dari mana? Nggak tahu lah, belajar aja. Pengampunan kuasa tuh kayak apa? Contohnya gini. Aku menghembuskan Roh Kudus. Barang siapa mengampuni dosanya, dosanya akan diampuni. Saya, misalnya, saya punya Roh Kudus. Saya berkata, Kaleb, dosamu telah diampuni. Dosanya diampuni. Itu pengampunan kuasa. Tapi saya tidak bisa serta-merta seperti itu. Oke? Ini ada gereja lain yang melakukan itu. Contohnya, datang ke seorang hamba Tuhan, mengaku dosa, punishment-nya begini. Ada. Suruh beli martabak, suruh beli mie goreng. Ada kepercayaan yang melakukan itu. Tapi sebenarnya maksudnya bukan ke situ. Saya pernah melayani seseorang yang di koma. Sudah koma, berdua istri waktu itu. Udah koma, benar-benar koma. Begitu datang,
Saya cuman sampai jatuh, saya bilang, ya Tuhan, ngapain suruh saya datang udah koma? Saya bisa bikin apa? Saya nggak bisa bikin apa-apa. Tuhan cuman bilang, barang siapa dosanya kamu ampuni, dosanya akan diampuni. Wah, saya langsung doa. Saya malam-malam saya tengking. Lagi koma, jam 12:30 malam, saya tengking, keluar. Bisa nyaut? Nggak mau. 12:30 malam, lagi koma, bener-bener koma. Saya tengking, keluar kau. Dia bilang, nggak mau. Bisa nyaut loh. Terus gimana cara membatalkan haknya? Saya ambil alih, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan saya percaya. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku dosanya, dosanya akan diampuni. Saya mengampuni semua dosa orang ini Tuhan. Saya minta ampun untuk semua dosa orang ini. Saya percaya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Pagi itu langsung sadar. Paginya langsung sadar. Yang dokter bilang kalau orang koma sekian lama itu nggak bisa ingat orang. Dan luar biasanya, begitu dia sadar, suster masuk, suster ini, dokter masuk, dokter ini, dokter kaget, lah sadar, kok langsung ingat nama-nama orang. Dia ingat nama-nama orang, semua, tidak ada yang dia lupa. Itu luar biasa loh. Itu pengampunan kuasa. Tapi ini nggak bisa dipakai semena-mena. Nggak bisa dipakai semena-mena. Sulit. Misalnya gini, contoh. Kaleb misalnya lagi ada masalah, dia nangis datang ke saya, nangis. Saya bilang, tenang nak, Tuhan mengampuni dosamu telah diampuni. Lega nggak? Lega. Itu pengampunan kuasa, salah satu bentuknya. Kita punya otoritas untuk berkata, dosamu diampuni. Kita punya otoritas untuk berkata, dosamu diampuni. Oke? Jadi, ini ada pengampunan kekal, pengampunan persekutuan, dan pengampunan kuasa. Kalau saudara lihat ayatnya ada di sini. Barang siapa kamu berkata dosanya diampuni, dosanya akan diampuni. Betul nggak? Ada firman gitu nggak? Ada yang bisa cariin nggak saya di mana itu ayat? Saya jujur saya nggak mempersiapkan khotbah ini, nggak mempersiapkan yang ini. Satu lagi, saya nggak tahu nyebutnya apa. Ini namanya pengampunan. Jadi gini, Tuhan izinkan seseorang bermasalah supaya dia sadar dan dia datang ke Tuhan dan mendapat pengampunan. Tapi banyak orang sudah ditegur tapi tidak datang ke Tuhan. Berapa? Oke, Yakobus 5. Bukan? Berapa? Yohanes 20? Hah? 23. Oke, Yohanes 20. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dan dua dulu. Ya. Yohanes 20 ayat 22. Ini kuncinya sebenarnya. Ia menghembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kuncinya di Roh Kudus. Saudara harus dipenuhi Roh Kudus, baru perkataanmu penuh kuasa. Ngerti gak sih? Kalau kita nggak dipenuhi Roh Kudus, kalau ada kuasa perkataannya. Perkataan kita dipenuhi kuasa ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Ketika ada orang yang lagi tertekan, kita bisa bilang, tenang, dosamu telah diampuni. Lega dia. Hah, bener ya? Gue orang salah, gue berdosa, gue diampuni. Bener, percaya deh. Tapi nggak bisa diangkut. Lu dosa lu diampuni semua. Nggak bisa. Nggak bisa.
kita harus tahu situasi dan kondisi. Ada waktunya kita pegang otoritas. Ada waktunya kita pegang otoritas. Dan ketika otoritas Tuhan izinkan ada di tangan kita, itu kelepasan benar-benar terjadi. Amin. Coba deh praktekin. Ada orang lagi nangis. Waduh, saya udah bikin salah gini. Tenang, dosamu telah diampuni. Lega dia pasti. Saya sudah melakukan itu. Selalu kita melakukan itu. Ya, nah pengampunan yang ini, saya nggak ngerti nyebutnya apa, pengampunan ini. Tapi ini cara Tuhan menggiring seseorang untuk masuk di dalam pertobatan dengan cara bermasalah. Mau nggak sih diizinkan bermasalah dulu, baru bertobat? Enggak mau. Tapi banyak orang ngalamin ini loh. Contoh. Saya melayani banyak orang, contohnya seperti itu. Contoh. Orang ini sakit. Begitu dia sakit, baru saya tahu, oh ternyata ini loh rencana Tuhan supaya dia bertobat. Tapi banyak orang salahnya di mana? Salahnya gini, kapan gua sembuh? Itu salah. Kapan gua sembuh itu salah. Firman Tuhan jelas bilang, cari dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, baru semuanya ditambahkan. 3 tambah 0 nggak ada artinya. 3 tambah 1 baru ada artinya. Paham nggak sih? Paham. Nah, saya nggak mau kita masuk ke sini, ke pengampunan yang ini. Kita bermasalah dulu, baru kita cari Tuhan. Ini yang Paulus bilang, duka citamu membawa engkau pada pertobatan. Ini yang Paulus bilang, duka cita kita itu justru membawa kita pada pertobatan. Oke, saya nggak mau lama-lama di pengampunan, nanti tambah bingung. Nah, cara kerja roh jahat itu Yohanes 10. Roh jahat maunya bikin apa sih? Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahannya. Iya, soe, kelimpahannya ini, hidup dalam kelimpahan itu soe. Artinya bukan materi, tapi hidupmu berkualitas. Sekali lagi, hidupmu berkualitas. Kalau engkau enggak datang ke Tuhan, maaf saya bilang, hidupmu nggak berkualitas. Hidup yang berkualitas bukan berarti saudara punya harta, punya mobil, punya semua yang bagus-bagus. Bukan, itu bukan kualitas hidup yang sesungguhnya. Kualitas hidup yang sesungguhnya ketika saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Paham nggak sih sampai sini? Paham? Nah, Tuhan mau memberi kepada saudara hidup yang seperti itu, hidup yang berkualitas kayak gitu. Tapi iblis datang untuk membunuh dan membinasakan, mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dicuri? Yang dicuri adalah firman Allah. Yang dicuri selalu firman Allah, karena firman Allah itu benar dan teguran. Kalau firman Allah sudah di-reject, saya bilang sama aja orang merijek Allah. Markus 4 ayat 4. Markus 4 ayat 4. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. 15. Ya, 15. Ya. Markus 4 ayat 15.
Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditabur ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Iya, ada iblis di dalam saudara yang mencuri semua benih firman Allah, yang membuat kita nggak bisa bertumbuh. Makanya pelayanan pelepasan saya sebut dengan nama pelayanan terobosan. Orang yang tidak dilepasin susah ngalamin terobosan. Pak, dia udah dilepasin, kok nggak ngalamin terobosan? Ya, dilepasin aja susah, apalagi enggak. Betul nggak? Dilepasin aja susah, apalagi enggak. Itu bahayanya loh, itu bahayanya. Saudara baca firman. 1 jam kemudian saya tanya, baca apa tadi? Firman apa? Apa ya? Oh, itu orang buta berjalan. Ya, orang buta memang bisa berjalan. Orang lumpuh melihat. Kenapa? Karena ada firman yang masuk dan itu dicuri. Kalau ada roh jahat, dia akan curi semuanya. Mau terusin atau stop? Terusin? 5 menit ya? 5 menit ya? Karena ini masih panjang. Saya berharap saya nggak akan khotbah sambungan ketika kita online. Saya hanya bisa khotbah sambungan ketika kita lagi offline. Ketika kita doa lagi tatap muka begini. Oke? Sekarang sedikit aja cuplikan sedikit. Saya nyimpang sedikit nggak apa-apa ya? Jangan. Contoh gini, saya lagi doa, tiba-tiba Tuhan bilang gini, nah sebenarnya ibadah online itu minggu lalu saya udah bilang, itu menggerus hormat kita sama Allah, betul? Yang kedua, Tuhan bilang, sebenarnya itu cara iblis untuk membuat orang tidak melayani. Tuhan kasih lihat batu-batu yang berlumut. Jadi pelayanan mulai berkurang, pelayanan mulai menjauh, jauh dari pelayanan. Tujuannya itu. Akhirnya apa? Batu berlumut apa sih? Orang tersandung. Orang lewat bisa tersandung. Orang-orang jadi batu sandungan. Ini jadi batu sandungan. Kenapa? Sudah tidak ada respeknya lagi sama Tuhan. Akhirnya hidup sebagai batu sandungan. Ini bahaya luar biasa sebenarnya. Tapi saya cuma mau nurut sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang kita online, oke Tuhan, saya siap. Tapi kalau Tuhan bilang maju nak, maju lagi saya. Nggak pusing. Makanya, saudara perhatiin, saya selalu ngasih jawaban itu Kamis. Kenapa? Biar pasti dulu ya. Kalau udah pasti baru. Kalau saya nggak pasti, saya nggak mau kasih jawaban dulu, saya diem aja. Senin Selasa udah bilang, Kak, ibadah enggak? Diem aja, nggak tahu kenapa. Biarin aja. Kenapa? Karena saya belum pasti. Begitu saya udah pasti, baru saya bilang, oke, kita ibadah. Oke, ngerti? Nah, portalnya itu pikiran. Ini portalnya itu pikiran. Nih, portalnya tuh jiwa. Ini portal. Dia intimidasi kita. Tuh, lihat tuh.
Tuh, lihat tuh, si Goliat tuh, gede banget Goliat tuh. Masa lu bisa ngalahin? Saul itu pahlawan. Apa yang terjadi? Gemeteran dia. Kenapa? Karena begitu dengar suara, dia gemeteran. Itu intimidasi. Roh jahat gitu, suaranya gede. Nampaknya gede. Begitu ditusuk, benar. Saya pernah ketemu. Saya lagi di waktu itu kita masih pelayanan di Cempaka Putih. Baru turun mobil. Ini orang dari Sulawesi, nggak kenal sama saya. Baru turun dari mobil, langsung bilang gini, Ferdi, gue bunuh lo. Kalau saudara jadi saya gimana? Saya bilang gini, kalau lo bisa ya. Kalau lo bisa. Suaranya gede, begitu dilayanin, melempem. Dan roh jahat itu kerjanya intimidasi. Apa yang benar itu pasti dibilang salah sama dia. Pasti dibilang salah. Saya ingat waktu itu sama Pak Heri ya Pak ya. Kita pelayanan sama Pak Heri. Ada seorang ibu bilang gini, gua nggak mau dipegang sama dia nih, nggak bener nih. Pak Heri, saya bilang gini, wah gimana? Saya bilang langsung bilang gini, Pak Heri pegang dia. Begitu dipegang, wah kelojotan dia. Itu cara kerja roh jahat gitu, intimidasi dulu. Wah ini banyak roh jahatnya. Padahal dia yang banyak roh jahatnya. Itu cara roh jahat begitu, cara kerjanya. Nah kita harus benar-benar peka. Portalnya itu pikiran. Dari pikiran, iblis bikin kita curiga, takut, dan lain-lain. Akhirnya kita terjerumus ke dalam kesalahan. Efesus 4 ayat 27. Ini habis ini kita selesaiin ya. Saya tahu perut saudara sudah berteriak. Ya. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini benar iblis. Kenapa? Karena dia main di pikiran. Begitu dia main di pikiran, portal terbuka, kita yang bilang, mari masuk. Kita yang bilang, mari masuk. Kenapa? Portalnya kita yang buka. Begitu portalnya kita buka, dia masuk ke dalam kita, dia rusak hidup kita. Dia ambil firman Tuhan di dalam kita, dia intimidasi kita, sampai kita kehilangan kontak Allah. 2 Korintus 10. Ayat ke-5. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nah ini keangkuhan ini yang harus kita robohkan. Rasa angkuh ini yang harus kita robohkan. Terus? Untuk menentang pengenalan akan Allah. Iya, untuk menentang pengenalan akan Allah. Terus? Kami menawan segala pikiran. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Sekarang, mau nggak saudara menawan pikiran saudara supaya saudara bisa taklukkan kepada Yesus? Kalau saudara ngerti ini, intimidasi. Pak Yogo pegang ini belakang. Kalau kita ngerti ini, jangan buka portal. Jangan pernah buka portal. Hati-hati dengan portal ini. Portal ini bisa merusak seluruh hidup kita, bahkan masa depan kita. Oke? Saya tidak bisa terusin lagi karena ini udah hampir jam 1. Amin aja deh dulu ya. Amin. Ini masih panjang. Saya berharap ini bisa kelar 3 seri.
Saya kalau seminar, saya selesainya itu bisa 4 jam, 5 jam. Bisa 5 jam, bisa 6 jam. Saya pernah seminar dikasih waktu cuma 10 menit. Iya, di Pekalongan, ingat kan, Hen? 10 menit kan? Ngerti ya? 10 menit bisa dijelasin nggak? Bisa, kasih waktu saya 10 menit, saya bisa jelasin. Amin, langsung selesai. Ngerti nggak ngerti urusan dia? Bisa jelasin 10 menit. Tapi pada dasarnya, kalau kita menjelaskan pelepasan, itu nggak bisa diselesaikan dalam 10 menit. Itu nggak bisa diselesaikan dengan 1 seri, 2 seri, 3 seri. Mungkin bisa 4 seri. Mungkin. Tapi saya berharap cuma 3 seri aja. Karena kalau bicara pelepasan, saya pasti bicara soal contoh. Nah, begitu saya bicara soal contoh, nanti saudara akan lihat berapa banyak dari kita banyak ditipu sama kuasa gelap. Oke, saya berharap minggu depan kita bisa masuk ibadah lagi. Amin. Saya menunggu kedatangannya, kita sama-sama belajar tentang pelepasan. Amin. Tuhan berkati. Amin.